silakan duduk. Buka Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama saudara. Kitab Nabi Yeremia pasal 33. Lihat pada ayat yang ketiga. Saya tunggu saudara, lihat, buka Alkitab saudara masing-masing. Dan mari kita baca bersama kan satu ayat ini. Dan izinkan rohnya mengajar kepada kita pada hari ini. Izinkan dia mewahyukan dalam kehidupan setiap kita. Kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Saya tunggu sampai semua saudara sudah mendapatkannya. Yang masih mengalami kesulitan mencari bisa minta tolong teman sebelahnya. Saudara akan dibantu untuk mendapatkan Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Sudah semua? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu Roh Kudus mengajarkan akan bagian ayat ini kepada saya. Dan dia berkata, lihat akan perkara besar yang aku sediakan. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, call me, dia berkata. Ketika dia berkata, berserulah kepadaku, call me, ada beberapa pengertian yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan buat kita. Kata berseru di sini bukan seperti orang asal berseru-seru. Tapi seruan yang dinaikkan adalah seruan yang begitu rupa sehingga menarik perhatian Allah sendiri. Ini bukan seruan yang sekedar diucapkan orang, tapi seruan yang begitu rupa sampai menarik perhatian orang yang kita serukan akan namanya. Tapi yang kedua, ketika dia berkata call me, kata memanggil dia, berseru kepadanya, juga artinya kita memanggil, kita memberi nama kepadanya. Nah, setiap kali kita membaca firman Tuhan, terutama pada perjanjian lama, kita melihat bahwa ada begitu banyak nama dari Allah yang diberikan, yang diwahyukan kepada orang-orangnya. Namun setiap kali orang pilihan Tuhan ini berseru memanggil akan satu daripada namanya, ternyata bukan sekedar Allah membisikkan namanya dan berkata, namaku adalah ini, lalu kemudian orang mulai memanggil akan nama Tuhan. Tetapi yang sebetulnya terjadi adalah setiap kali Allah akan mewahyukan namanya kepada kita, maka orang itu sendiri harus menghidupi nama itu. Orang itu harus mengalami kenyataan akan nama itu. Pada waktu orang itu mengalami kenyataan nama dan karakter dan sifat Allah, barulah dia mengerti siapa nama Tuhannya. Saudara masih ingat cerita tentang seorang wanita bernama Hagar yang kemudian diperistri oleh Abraham? Ketika dia mengandung, Sarah nyonyahnya begitu iri hati dan dia menindas akan Hagar ini. Lalu Alkitab berkata Hagar melarikan diri oleh karena tindasan daripada nyonyahnya. Di tengah jalan dalam keadaan begitu frustrasi dan hampir mati, malaikat Allah mendatangi dia. Dan sejak saat itu Hagar memiliki pengalaman rohani. Dia berkata, ternyata Allah melihat aku. Tadinya aku pikir Tuhan tidak peduli dengan hidupku, tapi ternyata Allah melihat aku. Sejak saat itu dia memanggil Allah dengan sebutan, engkau adalah Allah El Roy. El Roy artinya God who sees, Allah yang melihat. Dari mana Hagar bisa berkata, engkau adalah El Roy? Karena dia mengalami pengalaman rohani dengan Allah ketika Allah melihat akan penderitaannya. Dia pikir selama ini Allah tidak peduli dengan aku, bukankah aku hanya seorang budak? Tapi ternyata ketika dia hampir mati, Allah menjumpai dia, Allah memandang penderitaannya. Pengalaman rohani itulah yang membuat dia berkata, dia adalah El Roy, God who sees, Allah yang melihat. Dan setiap kali orang percaya mengalami pengalaman rohani semacam itu, dan dia mengenal akan nama Allahnya, dan dia menyerukan nama Tuhan,
Allah berkata, itu yang dia maksudkan ketika dia berkata, berserulah kepadaku, call me, panggil aku, panggil sesuai dengan namaku. Dalam perjanjian baru, hal yang mirip sama terjadi. Ingat peristiwa ada 10 orang yang punya sakit kusta. Dari jauh dia melihat Yesus melewati daerah mereka. Lalu kemudian dia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dalam terjemahan yang lain dia berteriak, Jesus, Master, have a mercy on us. Yesus, Master. Dan kata Master itu artinya sebetulnya bukan guru, tapi terjemahan hurufiahnya adalah komandan. Nah, kenapa mereka memanggil Yesus komandan? Dengarkan saudara. Dulu orang sakit kusta merupakan semacam orang sakit AIDS hari ini. Tidak ada obatnya dan orang tidak mau mendekat kepada orang yang sakit kusta. Sehingga mereka diisolir tempatnya, tidak ada orang mendekat kepada mereka. Kalau keluarga ingin memberi makan, mereka melemparkan makanannya ke arah mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak boleh mendekat, apalagi bersinggungan dengan orang-orang kusta ini. Tetapi orang-orang kusta ini mendengar ada pribadi yang namanya Yesus yang berkuasa dalam hidupnya dan juga berkuasa dalam perkataannya. Apapun yang dia katakan akan terjadi, apapun yang dia perintahkan akan terjadi. Lalu mereka berkata, orang ini besar dalam perkataannya, hebat dalam perkataannya. Setiap hal dia mengatakan sesuatu akan terjadi. Apapun yang dia perintahkan akan terjadi. Jadi orang ini komandan buat kita. Artinya tidak perlu dia mendekat kepada kita. Cukup dia perintahkan, kita akan sembuh. Lalu mereka terbuka mata rohani mereka. Mereka sadar mereka berhadapan dengan komandan yang luar biasa. Pada waktu itu diwahyukan dalam hidup mereka. Mereka mulai berteriak, Yesus, komandan, kasihanilah kami. Dan waktu mereka menyerukan akan namanya, apa yang dikatakan Yesus? Tuhan tidak menjamah mereka. Dia tidak meludah mengaduk ke tanah lagi. Tuhan tidak mengurapi dia dengan minyak. Tuhan tidak memberi dia apapun. Tapi sesuai dengan ketika mereka berseru, memanggil dan berkata, komandan, kasihanilah kami. Maka Yesus mulai memberi perintah sebagai seorang komandan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, pergi dan tunjukkan dirimu kepada imam. Alkitab berkata 10 orang tercengang dengan perintah itu. Tapi mereka tahu komandan mereka memerintahkan. Mereka tahu orang ini berkuasa dalam perkataannya. Waktu komandan berkata, go! Alkitab berkata, 10 orang ini mulai pergi. Ketika mereka beranjak pergi di tengah jalan, tiba-tiba mereka disembuhkan semuanya. Setiap kali kita berseru memanggil namanya, nama itu merupakan seruan hasil daripada pewahyuan kita yang kita terima dari dia sendiri. Nah, apa yang dia katakan? Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, mighty things. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang sangat luar biasa dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam bahasa aslinya, kata mighty, kata hal yang besar ini dipakai kata batsar. Dan kata batsar punya 2 pengertian. Yang pertama isolated atau diisolir. Yang kedua adalah inaccessible, yaitu sesuatu yang tidak ada jalan untuk ke situ. Dengarkan saudara, Tuhan berkata, kalau engkau berseru memanggil namaku sedemikian rupa, engkau menyebut akan namaku, engkau berseru kepadaku, aku berikan kepadamu hal yang orang katakan itu isolated dan inaccessible. Orang berkata tidak ada akses ke sana. Saya ambil contoh. Di Irian ada banyak hutan. Ada dusun atau mungkin tempat yang inaccessible. Orang sukar menembus sampai ke daerah itu karena tidak ada akses atau jalan untuk ke sana.
Orang berkata tempat itu masih terisolir, belum dibuka. Dengan berbagai macam kemungkinan kita coba bagaimana menuju ke sana. Orang berkata itu inaccessible, tidak ada jalan untuk ke sana. Tuhan berkata, kalau engkau berseru memanggil namaku, maka perkara-perkara besar yang orang katakan tidak mungkin, tidak ada jalan untuk ke sana, aku akan tunjukkan kepadamu. Betapa luar biasanya Allah kita. Kita menyembah kepada Allah yang maha kuasa. Oh, setiap kali saya membaca ini, sukacita karena keselamatan itu meledak dalam hati saya. Karena kita menyembah kepada Allah yang unlimited, yang tanpa batas, saudara. Betapa hebatnya sebetulnya Allah bisa membawa kita. Amen, saudaraku. Tapi bukan ini yang saya mau bagikan malam ini sebetulnya. Saya hanya sedikit mengulang dari apa yang saya sampaikan hari Kamis yang lalu. Sebab kaitannya begini. Pada hari berikutnya, setelah pada hari itu saya diajar Tuhan tentang hal yang besar ini. Pagi-pagi ketika saya bangun, Roh Kudus berkata kepada saya diingatkan sesuatu yang tidak terlalu besar. Begini saudara, beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan dengan beberapa gembala sidang. Dan kami berbicara di Semarang ini, berbicara tentang gereja sel. Karena kami hampir semua yang datang pada waktu itu habis pulang dari Singapura dan kita belajar tentang gereja sel. Jadi kami kumpul gereja-gereja se-Semarang ini, beberapa gereja, dan kita mulai diskusi, kita mulai sharing tentang gereja sel, apa yang kita dapatkan dari Tuhan selama ikut konferensi di Singapura. Dan selesai pembicaraan itu, selesai semua pulang, saya berbincang-bincang dengan seorang rekan gembala sidang. Dan pada waktu itu sampai pada pembicaraan soal gedung gereja, soal kekurangan kita dan sebagainya. Dan dia mengajukan pertanyaan ini, dan dia bertanya, sebetulnya tadinya berapa atau kekuranganmu untuk bayar gedung itu? Jadi saya berkata, ya akhir 94 yang lalu sebetulnya kekurangan kami sekitar 500 miliar, 500 juta. Tiba-tiba orang ini berkata, saya tahu gerejanya bukan gereja yang kaya raya, tapi dia berkata begini, sebetulnya ya kalau dipikir-pikir itu uang gak terlalu banyak ya, tidak terlalu gede. Tapi kalau Tuhan belum memberi dan tidak mau memberi, ya tidak bisa kita dapatkan uang itu walaupun tidak terlalu gede. Siapa yang berkata 500 miliar tidak terlalu besar? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Nggak ada. Terlalu besar. Siapa yang berkata, ya lumayan besar itu Pak, 500 miliar itu uang semua, nggak campur beras, nggak campur rumput, nggak campur batu saudara. Itu duit semua 500 juta. Saya tidak pernah menanggapi apa yang dia katakan secara serius pada waktu itu, tetapi pagi itu ketika saya bangun pagi, tiba-tiba Roh Kudus itu membuka seperti telinga saya itu terngiang kembali pernyataan teman saya ini. Itu jumlah tidak terlalu besar. Lalu saya merenung, saya berkata, iya Tuhan. Buat apa yang dulu kami alami, kami berpikir memang itu bukan terlalu besar sebetulnya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, kalau engkau berhadapan dengan sesuatu yang isolated, yang inaccessible, yang tidak ada jalan ke sana, itu lebih gampang sebetulnya. Tinggal tutup mata, terbang dengan angin Holy Spirit, nyampe saudara. Tidak usah mikir macam-macam, nyampe. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin buat kita. Hanya karena kemahakuasaannya kita bisa dibawa sampai ke sana. Asal percaya dia. Dan Roh Kudus berkata, tetapi hal yang justru berbahaya adalah kalau saudara berhadapan dengan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, dan kira-kira engkau bisa menjangkau dengan beberapa upaya sedikit, engkau bisa meraih itu. Ada orang yang tidak usah usaha terlalu banyak ya. Saya mau ambil air ini, saya ambil. Saya mau minum, saya minum, saudara. Itu bukan hal yang terlalu berat. Kadang-kadang jaraknya ada jarak. Sehingga saya harus usaha sedikit, berputar sedikit, tapi saya pikir ini bisa ini. Tidak terlalu berat. Ada akses untuk ke sana. Dan Roh Kudus berkata,
justru kejatuhan begitu banyak orang Kristen adalah ketika berhadapan dengan hal yang tidak terlalu besar. Saya mau tunjukkan beberapa hal buat saudara. Saya mau sampaikan 3 hal yang penting pada sore hari ini. Dan saya berdoa setelah ini tidak lagi ada orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya oleh karena terjebak oleh karena kesalahan sendiri. Ada 3 bahaya yang kita harus perhatikan kalau saudara berhadapan dengan sesuatu yang engkau ingin raih yang sebetulnya tidak terlalu besar. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-41 mulai. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-41. Bahaya yang pertama adalah kalau berhadapan dengan hal yang tidak terlalu besar yang kita ingin raih, kita lalu kemudian menganggapnya mudah. Ulangan pasal pertama ayat 41, Alkitab berkata, "Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadeshi, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Pada mulanya Tuhan lewat Musa mengirim 12 orang pengintai. Waktu mereka kembali, yang 10 memberikan laporan yang tidak baik, yang 2 berkata kita bisa menang. Allah begitu murka karena mereka tidak percaya, dan Tuhan berkata yang tidak percaya tidak bisa masuk Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk Kanaan. Mereka nyesal. Lalu mereka berkata, baik, ayo kalau gitu kita perang, ambil senjata, perang. Allah berkata, jangan. Aku tidak ada di tengah-tengahmu. Kalau engkau perang, engkau akan mati. Mereka tidak peduli, kenapa? Karena mereka itu anggap mudah. Naik ke pegunungan itu hal yang mudah. Kamu menganggap sesuatu yang mudah, dan kamu berlaku terlalu berani. Bahaya pertama adalah pada waktu kita menghadapi hal yang tidak terlalu besar, detik itulah kita melupakan Tuhan, saudara. Kalau kita berhadapan dengan hal yang mustahil, mau apa lagi kecuali teriak kepada Allah. Tapi justru kalau menurut kalkulasi kita, perhitungan kita, bisa ini, bisa. Feeling saya berkata, bisa. Saya pernah ikut rapat, ada teman yang kalau rapat, feeling saya. Dalam hati saya berkata, roh saya berkata lain, saudara. Ada orang yang suka main feeling, nothing more than feeling. Tidak ada yang lain lagi kecuali apa? Feeling, perasaan tok mainnya. Justru kalau feelingmu, kalkulasimu berkata bisa, orang akan melupakan Tuhan. Justru ketika engkau berkata ini inaccessible, aku tidak punya jalur ke sana, biasanya orang teriak-teriak kepada Allahnya. Justru karena ini sesuatu yang kita anggap menurut feeling saya, kalkulasi saya, bisa. Dengan sedikit usaha, puter sedikit begini, bisa. Lalu orang melupakan Tuhan. Kita anggap itu sesuatu yang ringan. Kita berkata, yes I can, ya saya bisa. Dan ternyata tidak bisa. Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang pertama lagi.
Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen ke di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intelah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ini kota kecil, Yeriko kota besar, dan mereka bisa mengalahkannya. 2 tahun lalu saya ke Israel, sempat masuk kota Yeriko. Waktu itu sudah dikuasai oleh pemerintahan Palestina. Menarik sekali, lihat di mana-mana orang ngibarkan bendera Palestina. Bis yang kami tumpangi bis orang Arab, yang punya orang Arab, saudara. Kenapa kami pakai bis orang Arab? Samuel Doktorian hikmatnya hebat sekali. Dia berkata, saya tidak pakai bisnya orang Israel, orang Yahudi. Kenapa? Bahaya. Sebab kalau saya pakai bisnya orang Yahudi, orang Arab akan melempari kita dengan batu. Kalau saya pakai bisnya orang Arab, sama-sama orang Arab, tidak dilempari batu. Jadi kami masuk ke arah kota Yeriko yang masih daerah daripada pemerintah Palestina. Sebetulnya otoritas Palestina itu hanya diberi tanah yang sedikit sekali. Makanya mereka terus bergolak. Kalau Anda lihat itu tidak, kecil sekali, saudara. Saudara berkata, terlalu ini orang-orang Yahudi. Tapi itu yang terjadi. Kami lihat akan bekas dari tembok Yeriko. Tebalnya luar biasa. Tembok itu tebal sekali. Mungkin bisa dipakai satu rumah di tengah-tengah tembok itu. Dan tembok itu runtuhnya tidak ke dalam. Kalau Anda lihat peperangan digempur dari luar, tembok itu kalau runtuh akan ke dalam. Tapi tembok Yeriko runtuhnya keluar, saudara. Seperti dari dalam didobrak keluar, jadi runtuhnya keluar. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Tebalnya luar biasa. Waktu berhadapan dengan tembok itu, mereka berseru kepada Allah. Dan mereka mengitari dan mereka bersorak, tembok Yeriko diruntuhkan. Sekarang ketemu dengan kota kecil. Tanpa mereka ketahui, ada orang bernama Achan mencuri barang-barang dari kota Yeriko. Allah berkata, jangan itu, orang ini tetap ambil barang itu. Lalu Allah murka. Nah, rupanya indikasinya Yosua dan semua orang Israel tidak tahu kalau Allah sedang murka. Repot, saudara. Lalu mereka pikir, kalkulasi mereka, 2-3 ribu orang cukup. Feeling saya berkata, bisa. Kalkulasi saya berkata, bisa. Ketika mereka perang tanpa periksa hati mereka di hadapan Allah, Alkitab berkata, mereka dikalahkan hari itu dan tawar hati mereka. Saudara, bahaya yang pertama kita harus perhatikan. Kalau kita mulai menganggap sesuatu itu mudah. Kalau engkau berkata, bisa ini. Menurut kalkulasi saudara. Kalau feelingmu tadi berkata, bisa. Hati-hati. Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat 5 mulai. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tidak ada orang bisa memuliakan Allah dengan hartanya kalau dia tidak mau belajar percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan tidak lagi menganggap diri kita sendiri bijak. Orang yang berkata ya saya bisa, orang itu anggap dirinya sendiri kuat dan bijak, dan itu merupakan jebakan dari setan. Hal besar akan membuat kita berhati-hati, tapi hal kecil seringkali menjatuhkan karena kita tidak mau mengingat Tuhan, karena kita anggap kita bisa. Yang kedua, saudara, saya mau beri contoh, minta lagi Victor dan Hasto. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka, saudara. Lagi Victor, seperti tadi pagi Victor. Yang sudah lihat biar 2 kali dan sampai ngimpi-ngimpi Victor dan Hasto, bagus juga, saudara. Oke, nah dengarkan baik-baik. Lihat saya berdiri, katakanlah kami bertiga ini terpaku di tempat kami. Hasto, kenapa selalu kamu kembar dengan baju saya? Sejak hari Jumat ngembari saya terus, saudara. Puji Tuhan, biar jadi pendeta, saudara ya. Katakanlah kami bertiga ini terpaku di tempat kami masing-masing. Saya kehausan luar biasa, Lalu saya melihat ada air minum di situ. Saya coba raih, saya tidak bisa. Tapi saya hitung, ini tidak terlalu jauh dari air. Tempat saya beranjak berdiri saat ini tidak terlalu jauh dari air itu. Mestinya bisa. Tapi saya sendiri tidak mampu. Tapi ini perkara nggak terlalu besar. Kalau air itu di balik tembok sana, inaccessible buat saya. Itu tempat yang isolated, yang saya tidak bisa jangkau, tidak mungkin saya bisa meraih. Tapi ini di depan mata. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Air, aqua, saudara. Jadi pada waktu saya mulai melihat itu, saya berkata, saya butuh itu. Bagaimana caranya? Saya perlu dapat barang itu. Karena ini bukan hal yang terlalu besar. Lalu pikiran kita mulai bergerak. Saya melihat ke kanan dan ke kiri. Saya lihat, Victor ini bisa tolong saya. Hasto juga. Oh, seandainya saya minta tolong Hasto, Hasto akan berhubungan dengan Victor. Victor akan ambil gelas itu. Lalu kemudian Victor berikan ke Hasto. Hasto berikan ke saya. Bisa. Tapi cara ngomongnya gimana ini? Approach paling baik bagaimana? Supaya tidak diminum Victor sendiri. Lalu dihabiskan Hasto dan saya tinggal gelas kosong. Gimana caranya ini? Putar otak kita. Lalu mungkin saya berkata begini. Air itu segar, Hasto. Melicinkan tenggorokan kita. Kamu habis teriak-teriak nyanyi, saya sedang teriak-teriak khotbah. Kita berdua butuh air minum. Tapi kamu nggak nyampe, saya juga nggak nyampe. Minta tolong Victor. Nanti kita bagi 2. Saya separuh, kamu separuh. Atau mungkin apa? Pikir. Atau saya pakai cara apa ini? Model orang mau mati. Tolong Hasto, saya butuh air minum. Supaya hatinya berbelas kasihan. Di dekat PLN ada orang ngemis, tangannya pura-pura begini. Hari ini begini, besok ketemu begini. Loh kok maleh, saudaraku? Kok lain ini dan ininya kok lain? Berubah ini cacatnya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Oh capek dia, lalu ganti posisi, saudaraku. Nanti kalau sudah lampunya hijau, sehat. Ngobrol, lampu merah, begini lagi. Jadi saya coba bagaimana caranya. Saya coba ini. Kenapa? Ini sesuatu yang saya bisa raih lewat orang-orang lain. Nah, apa yang sebetulnya terjadi, saudara? Pada saat kalkulasi saya mulai jalan,
saya pertimbangkan faktor hasto dan faktor vektor yang kelak akan tolong saya ambilkan air itu. Saat itu saya bergantung kepada manusia. Terima kasih. Nah, apa yang terjadi, saudara? Emang tidak saya suruh ambilkan, saudara. Nanti diminum mereka, saya tidak ada air lagi. Apa yang terjadi pada waktu kita mulai bergantung kepada manusia? Mari buka Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Nabi Yeremia pasal 17. Lihat ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Dengarkan Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, dan yang menjauh dari Tuhan. Pada saat saya mulai mengandalkan hasto dan vektor tadi untuk air itu, saat hati saya sudah mulai melenceng dari Allah, saya dalam kalkulasi saya menghitung apa yang akan dia buat bagi saya, apa yang dia akan lakukan bagi saya. Waktu engkau sudah menghitung orang-orang ini sebagai faktor pertolongan dalam hidupmu, saudara dan saya sudah mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Pada waktu itu dia berkata, terkutuk, saudara. Nah, oleh karena terkutuk, makanya hal yang kecil tiba-tiba engkau sadar engkau tidak bisa mendapatkannya. Nah, dengarkan cerita ini. Saya ngalami sendiri, saudara. Pada waktu kita baru mulai beli gedung ini, memang kita tidak punya uang sebetulnya. Jadi hanya modal nekat dan tahu suara Tuhan dan beriman. Tapi cara yang kami buat salah besar. Saya masih ingat Pak Yusak datang waktu kita baru beli gedung ini sedang dibersihkan. Dia mau pulang ke Bandung siang itu, dia mampir ke tempat ini. Lalu kemudian dia masuk ke gedung itu, dia keluar lagi dan dia berkata begini, Agung, ada pesan Tuhan buat kamu. Saya bilang, kenapa Pak? Tuhan berkata begini, kamu tidak boleh bergantung kepada manusia. Kalau kamu bersandar kepada Allah sepenuhnya, kamu akan bisa bayar gedung ini dengan cepat. Tapi kalau engkau bergantung kepada manusia, engkau akan kesulitan membayar gedung ini. Saya berkata, ya, saya ngerti itu. Ngerti, saudara, di sini ngerti. Lalu kemudian waktu berjalan, memang betul kami tidak punya uang cukup untuk membeli gedung ini. Dan kemudian satu kali saya diundang di Kinasih di Bogor, ada retreat sebuah gereja. Saya sampaikan firman Allah, roh Tuhan bekerja indah sekali. Pada waktu break, sebelum masuk sesi berikutnya, di halaman depan daripada gedung itu, saya ditemui oleh seorang bapak. Orangnya kurus tinggi, saudara. Nggak kenal siapa beliau, yang jelas kami berkenalan. Nah, waktu berbincang-bincang, dia mengajukan beberapa pertanyaan, dia buka akan kehidupannya. Dan rupanya apa yang saya sampaikan sebagai jawaban saya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sampai akhirnya dia berkata, saya ingin undang Bapak ke kantor saya satu kali. Dan berikutnya waktu saya ke Jakarta kembali, dia undang saya makan siang di kantornya. Pada waktu itu sebetulnya saya baru tahu ini seorang yang terkenal, sering masuk di majalah dan sebagainya. Nah, saya baru tahu setelah saya kenal dengan dia. Dia beri kartu namanya, saya nggak tahu siapa orang ini. Tapi belakangan saya tahu ini seorang manajer yang luar biasa, dan saya berkata, wah ini orang terkenal sekali. Nah, pada siang itu dia undang saya makan siang di kantornya. Saya masih ingat apa yang dia makan dan apa yang saya makan.
Dan kami duduk semeja dan kami kemudian berbincang-bincang, cerita, sharing panjang lebar. Dia ngomong sama sekretarisnya, saya nggak mau terima telepon, tidak mau terima tamu, saya mau makan siang dengan teman saya. Jadi kami sharing, kami bicara panjang lebar. Dan saya cerita ini tidak menyalahkan dia karena justru dia benar di depan Tuhan. Menurut saya dengan semua yang gagal itu dia benar karena Tuhan mengajar saya hal ini. Apa yang terjadi? Sementara makan siang, tiba-tiba dia bertanya begini, Pak, apakah Bapak dalam pelayanan punya suatu proyek tertentu yang membutuhkan dana? Mungkin saya bisa bantu. Saya berkata, ada. Memang kita baru beli gedung ini, jadi saya cerita, kita beli gedung ini sekian. Dia berkata, baik Pak, saya bantu. Tolong buatkan proposal, berikan kirim kepada saya. Nanti saya kunjungi orang-orang teman-teman saya bantu itu. Saya tidak minta dia tawarkan dirinya. Saya tidak mencoba telepon dia yang terus cari saya. Saya tidak pernah sengaja untuk berkenalan dengan dia yang datang kepada saya minta kenalan. Saya nggak pernah minta diundang makan siang, dia yang undang saya makan siang. Saya nggak pernah ngomong soal uang, dia yang tanya soal apakah ada kebutuhan soal keuangan dalam pelayanan. Nah, saya bicara apa adanya. Apakah salah, saudaraku? Mestinya secara manusia, ya sudah benar, saudara. Ditanya, saya jawab. Ketika saya buat proposal itu, itulah kesalahannya. Tanpa disadari penuh, tiba-tiba hati saya sudah berpaut ke dia. Saya sudah mengkalkulasi bahwa faktor Bapak ini merupakan faktor penentu juga buat kesulitan kami membayar gedung ini akan teratasi. Nah, saya tidak mengerti, itulah yang dikatakan bergantung kepada manusia. Ketika kalkulasi tentang dia saya masukkan selain Allah sendiri, saudara. Sebetulnya saya mulai tinggalkan dia dan saya bergantung kepada manusia ini. Hasilnya apa? Nol besar, saudara. Tidak ada apapun yang dihasilkan. Tidak ada. Dan sejak itu kami mengalami kesulitan yang berat sekali. Dan baru kira-kira setahun terakhir ini, Tuhan memberikan kelepasan yang hebat. Dan saya percaya sekian bulan lagi, sebelum pertengahan tahun ini kita sudah bisa lunasi semuanya. Itu karena anugerahnya. Saya belajar dari kesalahan ini, saudara. Apa artinya mulai bergantung kepada manusia? Kalau dalam hitungan kalkulasimu, faktor manusia itu engkau hitung sebagai hal yang akan membantu saudara. Oh ya, seringkali Allah akan pakai manusia untuk tolong kita. Tapi sebetulnya tidak boleh mengkalkulasi siapapun sebagai bagian dari pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau engkau mengalami kesulitan, jangan sekali-kali dikalkulasi kekuatan siapapun dalam hidupmu, termasuk kekuatanmu sendiri. Karena begitu kita melakukan itu, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Akibatnya, hal yang kecil, yang teman saya katakan, itu gak terlalu besar. Betul, buat saya gak terlalu besar. Saya percaya, dia satu orang kalau mau, dia bisa bayar semua kebutuhan kita. Tidak usah minta siapapun. Makanya saya bilang, ini gampang. Kalau orang ini tolong kita, gampang. Tapi kenyataan membuktikan, saudara, tidak ada gunanya sama sekali. Saudara tahu, saya pernah telepon Bu Indri ketika masa-masa berat. Saya ngomong, waduh terima kasih ini Bu Indri banyak melayani kita, menyampaikan firman. Tapi selain firman kita juga perlu duit, saya berkata begitu. Dia kan punya banyak teman-teman orang bisnis. Kontak dong, beri beban, ambil bagian gereja ini. Apa hasilnya? Dikerjain, saudara. Karena baik dengan kita, dia teleponin banyak orang. Nggak ada apa-apanya hasilnya. Siapa yang salah? Saya. Apa Bu Indri keliru? Sama sekali tidak. Apalagi Tuhan. Bener banget dia, saudara. Kenapa? Waktu hati kita berpaut ke orang, kutuk turun. Makanya ini hal kecil. Tapi kenapa gagal? Karena engkau terkutuk. Seperti semak bulus di padang gurun. Ada banyak orang baca bukunya John Bevere, bagus sekali itu.
kemenangan di padang belantara. Lalu ketika problem datang, kita mengidentikan diri kita seperti Yesus di padang gurun. Ya, kalau Yesus di padang gurun cuman 40 hari 40 malam keluar dan kuasanya luar biasa. Kita sudah 4 tahun ini di padang gurun terus, apa lebih hebat dari Yesus? Bukan, engkau bukan Yesus yang di padang gurun, engkau semak bulus di padang gurun, saudara. Sampai 4.000 tahun tidak bakalan keluar dari situ. Kenapa? Gurun kita ini bukan gurun ujian, tapi gurun kutuk. Kenapa? Kita mengandalkan manusia dalam kehidupan kita. Semua yang nampaknya sepele, yang kita berkata bisa, tiba-tiba gagal semua. Anda pernah ngalamin itu? Orang-orang bisnis tentu pernah. Saya harap itu belajar banyak dari sini. Kalkulasimu hanya satu, dia. Kalau saudara mulai berpikir, pimpinan bank ini nanti bawa kacang goreng, lalu saya negosiasi, kreditku ditambah 5 miliar. Saya bilang, engkau hanya akan dapat kacang goreng, saudara. Kenapa? Semua kutuk akan terjadi. Karena kalkulasi kita sudah memperhitungkan faktor manusia ketika kita mencoba ingin meraih sesuatu. Saudara bisa mengerti ya? Saya sudah lewati semua ini. Dan saya belajar Tuhan sukar sekali seringkali untuk mengerti. Nah, ayat berikutnya dari Yeremia 17 tadi, ayat 9 Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lalu Allah berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati-hati saudara. Kalau ada hal yang tidak terlalu besar di hadapan kita dan kalkulasimu, engkau faktor-faktor si A, si B, si C, engkau hitung semua. Hati-hati, engkau mulai mengandalkan manusia, terkutuk kata Tuhan. Dan waktu kutuk datang, engkau heran, lah sudah di tangan Pak, di depan ini, lah kok meleset. Kemarin ada seorang hamba Allah bernama Mark Gippert, Mark Gippert. Ini orang fantastis, saudara. Saya mau cerita ini orang, saudara. Ini bekas orang kaya sekali. Umur 21 tahun, dia kerja di perusahaan insurans, asuransi, sudah kaya sekali. Biasanya orang untuk mendapatkan penghasilannya dia, penghasilan itu harus setahun, dia hanya kerja sehari sama dengan kerja setahun. Sampai presiden daripada perusahaan insurans yang besar itu mengunjungi dia karena kagum dengan prestasinya. Orang Kristen yang baik sekali dan begitu kaya, dan dia punya apa saja. Istrinya kalau belanja tidak pernah pakai kartu kredit, saudara. Semua dibayar kontan semua, cash. Luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Dia punya begitu banyak kekayaan yang limpah sekali, luar biasa kaya sekali dia. Sampai bosen. Kerja kok gampang begini, gak ada tantangan. Sedikit dapat duit, kok terlalu gampang banyak duit. Bosan kerja begini. Cuti 6 bulan gak mau kerja. Kenapa? Gampangan dapat duit katanya. 6 bulan cuti, hanya liburan ke pantai ini, ke pantai ini, ke pantai ini. Siapa yang kepengen begitu, saudara? Bosan, kok duit kok terus-terusan datang ini, males, numpuknya susah. Lalu akhirnya begitu. Apa yang dia buat? Dia begitu kaya. Kemudian dia kerja, dia beli restoran Itali. Menurut saya mungkin itu beberapa biji gitu, karena dia cerita kalau dia beli keju untuk rumah makannya, dia beli 1 kontainer keju 1 kontainer, saudaraku. Mau dimakan sampai kapan itu? Tahun abad 21 nggak habis, saudara, untuk kita. 1 kontainer keju tok isinya. Beli saus tomat 1 kontainer tomat mulu masakan Itali. Dan itu bisnis yang begitu hebat, kaya sekali, uang begitu banyak. Satu kali ketika dia mau negosiasi bisnis lagi, di mobil Tuhan bicara, Mark, aku panggil engkau sebagai pemberita Injil. Dia kaget, saudara. Lemes ya, waduh. Tapi dia pikir, nah, sudah kadung kaya. Karena Allah berkata begini, jual itu perusahaan makananmu. Nanti ada orang akan ketemui kamu di depan pintu kantormu itu.
Dan orang itu akan menawarkan jumlah uang sekian juta dolar. Itu dari aku, serahkan ke dia perusahaan. Sampai di tempat kantornya, di tempat parkir sepi, nggak ada orang. Dia pikir mana ada orang mau nemuin saya. Nggak ada satu mobil pun diparkir kecuali mobilnya dia. Jadi dia turun dari mobil, dia mau masuk ke kantornya. Waktu mau buka pintu, ada orang berlari ngejar dia. Orang ini berkata, Mark, bagaimana kalau aku beli bisnismu ini? Sekian juta dolar. Dia kaget karena nilainya persis sama dengan yang Tuhan katakan. Dan akhirnya dijual dan bank tidak mau, saudara. Dia mau berkata begini, kami mau bayar 3 kali lipat kalau kamu mau jual kepada kami. Dia bilang tidak, ini orang Tuhan kirim karena Tuhan beritahu jumlahnya dan dia ngomong jumlah yang dia mau beli untuk usaha saya. Dan dia berkata itu perusahaan memang hebat sekali. Tinggal nikmati hasilnya. Dan orang yang beli perusahaan dia sekarang ini, itu orang terkaya nomor 14 di seluruh Amerika dalam hal industri makanan. Nomor 14 di seluruh Amerika. Anda bisa bayangkan. Dia bilang itu gede, itu bekas saya punya itu. Kerjanya luar biasa. Dan dia pulang, uang banyak, saudara. Dan dia mulai berdoa, Tuhan, untuk apa uang ini? Dan Tuhan berkata, berikan semuanya. Jadi dia tiap hari berdoa, doanya begini, kasihkan siapa ini? Sekepuk ini kira-kira, kasihkan siapa? Kasihkan si B. Kok kita nggak di situ ya waktu itu, saudara? Ya kasihkan sana, kasihkan. Itu 20 tahun lalu, Anda mungkin belum lahir juga. Kasihkan sana, kasihkan sana. Itu bagi-bagi uangnya sampai habis uangnya. Mobil sport dia kasihkan orang. Tinggal dia punya satu mobil van. Dia sayang sama mobil ini. Ada temannya pinjem. Ya udah, pinjemin. Dipakai, kecelakaan, ringsek mobilnya, saudara. Dia bilang, Tuhan kok diambil semua? Sampai berapa banyak lagi? Tuhan berkata, sampai semuanya habis. Kamu serahkan atau aku ambil barangmu. Habisin semua, rumah dijual, semua dihabisin. Tinggal cuma punya 4 box kotak kardus, 4 biji. Itu barangnya dia. Sebagian besar isinya buku. Dan mereka pergi ke Guatemala jadi hamba Tuhan, saudara. Saya bilang, orang ini luar biasa. Dan dia cerita ada 3 kali Tuhan berkata, jual semua, kasihkan orang, jual semua, 3 kali. Mau hidup begitu, saudaraku, asik. Dengan Tuhan, tidak terikat dengan harta. Dan dia jadi berkat yang luar biasa buat banyak bangsa. 20 tahun dalam pelayanan. Sementara banyak orang Kristen mengkais-kais berkat, mana namanya berkat. Heran, saudara. Saya sering kali berkata, apa perbedaan surga dan dunia? Di surga, tua-tua kalau tersungkur melempar mahkota. Di bumi kalau kita tersungkur, cari-cari berliannya Tuhan yang rontok di bawah, saudaraku. Jadi tersungkurnya sambil cari-cari, ada berliannya Tuhan, coplok dari cincinnya lumayan, saya ambil 1. Itu perbedaannya, saudara. Yang dicari adalah materi di bumi ini. Dan bukan Allah. Itulah sebabnya setiap kali kita mau meraih sesuatu, kalkulasi kita mesti siapa yang bisa tolong saya. Saya ingin melihat ada orang kepepet dan dia hanya jengking nangis teriak Tuhan. Dan tidak kalkulasi, telepon siapa aku hari ini. Dan begitu engkau kalkulasi siapa yang bisa tolong engkau. Alkitab berkata terkutuk, saudara. Di Malang, beberapa teman dengar kesaksian ada seorang pengusaha yang habis pernah mengalami bangkrut, saudara. Dan dia bersaksi, saya punya buku khusus relasi saya untuk saya pinjemi utangan. Ada urutannya. Ngapa? 15 atau 20 nama. Jadi pertama utang sama nomor pertama sampai ke 5, utang. Bayar ke apa dulu? Waktunya harus bayar ini 6 sampai 10 dihubungi. Utangi, bayarkan sampai 5. Kalau sudah nanti wayang bayar 6 sampai 10, 11 sampai 15 diutangi. Bayarkan 6 sampai 10. Sekian lama lagi utang lagi 1 sampai 5, balik lagi. Dia punya buku catatan detail soal utang. Habis gak ada apa-apanya, saudara. Kalau semua dikalkulasi begitu dengan kekuatan kita, Tuhan berkata kamu seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan pernah, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan. Jadi mau sampai kapan, Pak? Tidak akan. Gini terus, Pak. Ya itu sudah cukup bagus. Tidak akan. Kalau kita tetap kalkulasi manusia,
sebagai faktor penolong dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Apa bahayanya? Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus pasal 2. Ayat yang ke-8. Yunus pasal 2, ayat yang ke-8. Alkitab berkata, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Siapa itu yang meninggalkan Dia? Itu orang yang sebetulnya berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Allah mau berkata, sama dengan engkau ini berpegang kepada berhala kesia-siaan. Berhala kesia-siaan hanya bisa memberi kesia-siaan. Makanya semua yang dikerjakan sia-sia, nggak ada hasilnya. Orang yang terkutuk seperti semak bulus di padang belantara tidak akan mengalami keadaan yang baik. Artinya semua yang dikerjakan sia-sia, nggak ada hasilnya. Buang semua kalkulasimu tentang manusia. Satu kalkulasi saja, Allah, itu saja. Kalau itu dari bagian dari hati kita, saudara akan mengalami kelimpahan dari Dia. Tapi kalau engkau mulai perhitungkan faktor-faktor manusia di sekitarnya, hati-hati saudara, kutuk dari Allah turun. Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 127, ayat pertama dan kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kenapa sia-sia? Karena berhala yang dipegang adalah berhala kesia-siaan. Banyak orang Kristen megang berhala, saudara. Berhala kesia-siaan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kenapa? Sekali lagi karena kita pegang berhala kesia-siaan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Semua yang bukan dari Dia, yang karena kita meninggalkan Dia, akhirnya akan sia-sia. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai, pasal 121 dari Mazmur yang sama. Ini ayat yang memberkati saya luar biasa. Mazmur 121. Ayat yang pertama dan kedua. Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini saat yang paling krisis dari hidup seseorang. Ketika kau melihat berbagai macam hal menghimpit kita, semua kita berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan dia bertanya, dan kita akan bertanya, dari mana datang pertolonganku? Sebagian akan jatuh terjebak dengan kalkulasi dan feelingnya. Engkau kalkulasikan ada orang-orang ini akan membantu engkau. Ketika itu terjadi, engkau mulai mengandalkan manusia dan Allah berkata terkutuk. Tapi pemazmur berkata, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen, saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, pada saat paling krisis yang dihadapi gereja ini soal keuangan, saya belajar, saya bersyukur Allah mengajar kita banyak hal yang saya yakin semua ini harus dilewati untuk mendewasakan setiap kita, termasuk saya. Pada waktu itu kira-kira mungkin 5 bulan kita tidak bisa bayar bunga, nggak bisa. Tidak ada mungkin 25% dari hak yang seharusnya kita bayar. Sedikit sekali yang kita bisa beri.
Dan akhirnya Bang toh harus telepon karena itu kewajibannya. Akhirnya ketemu dengan saya per telepon, dan dia bertanya dengan cara yang sangat sopan dan halus, saudara. Tapi saya beritahu, biarlah semua kita juga kapok berhutang, saudara. Jangan jadi orang yang hobinya ngutang, saudara ya. Tapi itu perlu ketegasan terhadap diri sendiri. Anda harus tegas dan keras terhadap dirimu sendiri. Kalau tidak, karena itu roh kosmokratos, kata Mark kemarin. Roh yang berurusan dengan uang. Kalau itu tidak tegas, engkau tidak tegas dan keras dengan dirimu, engkau akan terjebak terus soal itu. Lain kali kita bicara soal utang itu bagaimana, boleh atau tidak, next time, kapan-kapan, saudara. Biar pewahyuannya komplit dulu baru saya ngomong. Tapi beberapa hal saya tahu, saya ngerti sekarang mana yang boleh, mana yang tidak boleh secara umum, lalu kemudian apa yang kemudian harus dibuat sebagai orang rohani. Saudara, pada waktu itu dia teleponan, halus ngomongnya, minta maaf sebelumnya katanya. Pak, minta maaf ini, tolong tanya, kira-kira gereja bisa bayar nggak ini utangnya? Halus sekali ya orang Bang. Pertama halus, lama-lama meder-medeni kan gitu ya. Tapi ini mungkin karena ngomong dengan pendeta, jadi halus ngomongnya. Kira-kira katanya, gereja bisa bayar nggak? Jawaban saya, Pak, bisa. Apakah dengan iman? Tidak, saudara. Nah, terus gimana, Pak? Saya nekat, saya berkata, beri saya waktu 2 minggu. Saya masih ingat yang saya katakan, saya berkata, nanti saya beritahu kata akhirnya bagaimana. Waduh, apakah itu beriman, Pak? Tidak, ngulur waktu saya sebetulnya, saudaraku. Nah, dibilang iman, saya akan nipu saudara. Oh, saya beriman, ngapusi saya. Nah, saya bilang terus terang, beri saya waktu 2 minggu. Ini saya berikan kata akhirnya bagaimana. Ya baik, Pak, terima kasih. Tutup teleponnya. Tutup, lega. Detik itu nggak ada orang ngejar saya lagi. Tapi saya tahu 2 minggu lagi saya harus berurusan lagi dengan orang yang sama. Tidak tahu saya mesti berbuat apa. Saya sudah pernah coba semuanya dan zero, nggak ada hasilnya. Pada waktu itu saya di kantor sendirian, saya merenungkan semuanya, saya lihat Tuhan, semua tertutup. Dan saya harus belajar mempercayai Tuhan walaupun orang berkata ini bodoh. Dan jumlah ini terlalu besar Tuhan buat kami tanggung pada waktu itu. Saya lagi merenung di kantor sendirian. Beberapa guru sekolah minggu datang. Berkata begini, Pak, Tuhan berkata kepada kami, suruh kami berdoa. Jadi kami meminta izin berdoa di gereja. Saya bilang, kenapa mesti minta izin? Berdoa tidak usah minta izin, silahkan. Tapi ini aneh, Pak. Tuhan berkata doanya harus mulai jam 12:30 malam. Reaksi pertama ketika saya dengar begitu, kok kayak dukun ya? Sembayang jam 12:30 malam, kungkum kayak dukun begitu jam 12. Waduh, ini nggak bener ini. Tapi Tuhan bicara sama saya, kamu harus ikut. Waduh, lah ini komandan dukun kalau begitu saya ikut. Nah, ini kan jadi komandan dukunnya, saudara. Waduh, ini repot ini. Dia bilang kamu harus ikut. Jadi saya berkata, baik, saya ikut. Saya pikir anak-anak jam 12 doa, minimal kalau pendetanya ikut, kalau orang tuanya tanya saya bisa jawab toh. Saya pikir ada baiknya. Beberapa hamba Tuhan telepon saya berkata, Pak, hati-hati loh, itu setan itu katanya. Nanti kamu sakit, malam enggak tidur. Saya bilang, saya tahu apa yang saya buat. Bantu sembahyang aja. Saya enggak cerita apa-apa yang jadi pergumulan kami pada waktu itu. Enggak ada orang tahu. Selama 2 minggu kami berdoa, kira-kira mungkin 30-40 orang pindah-pindah di gereja ini. Nyamuknya banyak, jam 12 sampai jam 2 pagi sampai setengah 3. Kayak orang gendeng, saudara. Mereka tidak tahu untuk apa, pokoknya sembahyang, Tuhan suruh apa, nengkingi, sana sini tengkingi. Saya masih ingat Charlie naik ke ruang rema yang atas, itu ruang kaset itu. Dulu belum ada rema, naik ada tangga gitu. Saya pikir ini orang pemberani, saudara, naik gunung kemana-mana. Cuma naik ke rema aja takutnya luar biasa. Ambil minyak, cerot. Saya bilang, Car, masuk Car. Iya Pak, ya naik, turun. Dia bilang, merinding semua katanya. Teriak, tengking, olesi minyak, pindah sana sini, sana sini. Mungkin Anda masih ada bekasnya telapak tangan, itulah minyak-minyak yang dulu dicemprotkan. Nggak tahu berapa botol baby oil habis. Sembayang kayak orang gendeng. Jam 2:30 baru pulang. 2 minggu nonstop.
Dan menjelang 2 hari sebelum selesai, saya masih ingat kita doa di sini. Duduk saya di sini, persis di sini. Saya pada waktu itu berdoa, kami menyembah Tuhan sama-sama. Dan Roh Kudus berkata begini, kamu ingin lepas dari utang ini, dari jerat ini? Ya Tuhan. Percaya kepadaku, bersandar hanya kepadaku, jangan kepada manusia. Saya bilang, ya Tuhan. Emang ya mau apa lagi? Sudah kurang 2 hari, saudara. Selama 10 hari lebih itu kami teriak. Dan tidak ada orang tahu. Dan kurang 2 hari dari yang saya janjikan. Dan Roh Kudus berkata begini, ikuti caraku. Dia berkata, beri. Korban, mulai dengan korban. Kamu pendetanya kan? Mulai dengan kamu sendiri. Saya naik mobil Mazda waktu itu. Sudah lumayan naik mobil Mazda, saudara. Dan Tuhan berkata, jual dan berikan kepadaku. Saya ngomong sama istri saya, diminta Tuhan. Dia bilang, ya, kasih. Dan beberapa orang mulai korban. Oh, kalau di jumlah tidak seberapa dibandingkan yang kami harus bayar untuk lunas, saudara. Tapi itu awal yang luar biasa. Itu awal yang luar biasa. Sejak saat itu berkat Allah dialirkan. Dan kami diajar untuk diam dan tidak teriak-teriak keluar. Panitia pembangunan di gereja ini tidak banyak rapat, sebulan tidak sekali, saudara. Kita tidak ada malam dana, malam sosial, malam lelang. Yang dilelang apa juga nggak ada yang dilelang, saudara. Mau lelang apa? Apa sepatu ini dilelang, siapa yang mau, saudara? Nggak ada lelang-lelangan, nggak ada, nggak perlu lelang-lelangan. Sembayang sama Tuhan, semua diatur, semua diatur. Anda lihat atap kita selesai, Anda lihat ducting AC ini segera akan diselesaikan. Semua karena Tuhan. Beberapa bulan lagi seluruh utang kita akan lunas oleh karena anugerahnya. Amen, saudaraku. Plafon ini saudara yang bayar, uangnya sudah dikirim, ditransfer, ya betul Thomas, sudah dikirim uangnya dari Jakarta. Puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kami ngelewati, saudara. Saya tidak hanya ngecap di sini, saya bicara fakta apa adanya. Kadang-kadang diajar sampai seperti orang gila begitu. Tapi saya bersyukur saya punya Allah yang warasnya luar biasa, saudaraku. Kalau kita terikat dengan harta, Petrus berkata kayak Biliam, sinting madness. Punya sintingnya Biliam. Tapi orang yang sinting menurut dunia itu waras sekali di depan Tuhan. Sekali kita kalkulasi manusia sebagai bagian dari pertolongan kita, dia berkata kutuk akan turun. Engkau tidak akan mengalami datangnya hari yang baik dan keadaan yang baik. Oh, saya berdoa tidak ada orang lagi yang terikat dengan semuanya. Amen, saudaraku. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama.